karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, pengalaman rohani Yohanes yang begitu luar biasa, itulah nats khotbah kita hari ini. Dia mendengar suara nyaring di sorga, suara nyanyian, suara yang berkumandang memberitahu keadaan perjalanan pemerintahan Allah berhadapan dengan kuasa iblis. Yang dia dengar adalah sudah tiba waktunya. Sudah tiba, kini, dan sedang berlangsung, dan akan terus berlangsung, bahwa keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita, serta kekuasaan yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus, sedang berlangsung. Dia berlangsung di tengah-tengah pendakwa. Si iblis itu sedang melakukan pekerjaannya, menyesatkan banyak orang, menghujat Allah, dan mendakwa orang-orang percaya pada siang dan malam. Maka pertarungan itu sedang berlangsung di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, sesungguhnya kita manusia tidak sanggup menghadapi kekuatan si iblis ini. Kita tidak sanggup. Itu sudah terbukti Adam dan Hawa tidak sanggup. Dan sejak saat itu, tidak ada satu kekuatan manusia pun yang bisa menghentikan, melawan, dan memenangkan pertarungan dengan si iblis itu. Oleh karena itulah Allah dengan kasih-Nya yang besar rela menjadi manusia, turun ke bumi. Dia tersalib, Dia dibunuh, Dia dikubur, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia sanggup menghadapi dan mengalahkan kuasa setan itu. Oleh karena itu ada 3 kekuatan yang bisa mengalahkan kuasa si iblis ini. Yang pertama adalah darah anak domba, darah Yesus Kristus yang telah tercurah di Golgota. Yang kedua adalah perkataan kesaksian orang-orang percaya. Apa yang dimaksud dengan itu? Darah Kristus telah memenangkan kita, dan kita yang dimenangkan itu masuk
ke dalam kuasa darah itu dan kita menghidupinya sehingga menjadi kesaksian kepada orang banyak. Kesaksian kepada si iblis itu sendiri. Dan kesaksian itu akan mengalahkan kuasa iblis itu. Yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Saudaraku, kekuatan kita untuk melawan kuasa iblis adalah keberanian kita masuk ke dalam kuasa Yesus Kristus. Kita masuk ke dalamnya sehingga kita tidak lagi mengasihi nyawa kita sendiri sampai ke alam maut. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anaknya yang mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Sebagaimana boleh kita baca dalam Galatia 2 ayat 20. Hidup kita bukan lagi dari diri kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kekuatan kita melawan kekuasaan dari si iblis itu. Dan kita akan memenangkannya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dengan setia mengikuti Dia di dalam suasana susah dan senang, dalam suasana pahit atau manis, diundang untuk masuk dalam seruan surgawi, dalam nyanyian ilahi, dalam nyanyian surgawi. Kita diajak, bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu yang diam di dalamnya. Kita bersama dengan para malaikat surgawi memuliakan Tuhan, menyerukan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia yang punya kerajaan. Itu artinya, saudaraku, Dia menjadi raja atas kita. Tidak ada kekuasaan yang lain lagi. Kita lebih takut kepada Allah daripada segala sesuatu. Dia yang mempunyai kuasa. Tidak ada kekuasaan lain lagi yang bisa kita takuti, sebab Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan. Dia yang mempunyai kemuliaan. Kemuliaannya turun atas kita. Tidak ada lagi kemuliaan yang lain. Dan kita tidak bisa memuliakan apapun lagi di bumi ini selain Dia yang telah membebaskan kita. Itulah nyanyian kita, saudara-saudara. Itulah sukacita kita pada minggu kantate ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Maka dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita memulainya bahwa Tuhan adalah Raja dalam diriku. Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan berkuasa atas aku. Dan bukankah sepantasnya kita bertekuk lutut di hadapannya, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Kalau sudah demikian, saudara-saudara, kita punya kekuatan baru, punya semangat baru. Sedangkan kuasa iblis saja bisa kita kalahkan, apalagi kuasa-kuasa yang lain yang jauh di bawah kuasa iblis itu. Kita akan memenangkannya. Saudara dan saya akan memenangkan pertarungan itu, akan mengalahkan kuasa iblis dan malaikat-malaikatnya itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Turunlah kiranya keselamatan, kuasa, dan kemuliaan Allah ke dalam dirimu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.